Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum lanjut video ini, mohon dukungannya, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya. Mohon di like and subscribe di bawah ini karena like dan subscribe itu gratis. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengupas tuntas tentang hidup bermasyarakat, hidup saling gotong royong, saling menghormati dalam konteks kita berbisnis, berusaha, dan menciptakan lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Oke, saudara-saudaraku semua, dalam kalangan masyarakat baik itu di desa dan di kota, kita tidak terlepas dengan namanya berusaha atau berbisnis ataupun mencari rezeki. Nah, kadang kita dalam hidup bermasyarakat itu mencari rezeki atau berusaha, berbisnis itu banyak kendala. Apalagi kendala itu yang sifatnya ada dua sebenarnya. Pertama, kendala yang berasal dari internal, atau yang kedua eksternal. Yang internal itu yaitu tentunya yang dari dalam diri kita. Biasanya itu kalau kita mau berusaha, berbisnis atau mengawali mencari rezeki di desa, di kota, nah itu terkendala oleh biaya dan atau modal. Tapi bagi para pemodal, para pemilik modal yang banyak itu no problem alias tidak masalah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya mungkin saudara-saudara sudah tahu. Kalau kita buka usaha, buka bisnis, apalagi pemula, pasti ada namanya persaingan bisnis. Sebenarnya kata persaingan bisnis itu muncul ketika seseorang itu berusaha atau berbisnis. Berusaha atau berbisnis itu macam jenisnya, mau jualan kah, jualan produk atau jualan barang atau jualan jasa. Nah, ketika seseorang itu berjualan atau berbisnis, nah, dengan orang lain atau bisnisnya itu sama, bisnisnya sama dan lokasi atau tempatnya itu berdekatan. Nah, itu rentan dengan persaingan bisnis. Misalnya si A jualan cilok, nah si B sama jualan cilok. Nah, lokasinya sama, lokasinya di area parkir atau di depan sekolahan. Nah, atau lagi misalnya si A berbisnis jual jasa, bengkel, atau salon. Nah, si B juga bisnisnya sama, lokasinya berdekatan. Nah, itu rentan dengan persaingan atau yang disebut dengan persaingan bisnis. Namun jika kita sebagai pelaku usaha yang profesional, bukan amatiran, seharusnya menghindari kata-kata persaingan. Apalagi persaingan yang tidak wajar atau persaingan tidak sehat. Akan tetapi pada kenyataannya, pada faktanya, kita sendiri sudah banyak yang tahu faktanya dalam masyarakat kita itu sering terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat. Misalnya, ya itu tadi, yang senior ada yang bisnis atau usaha A misalnya. Nah,
di salah satu sisi ada orang B itu datang dengan bisnis yang sama, lokasinya berdekatan, bisnisnya sama. Nah, itu menurut si A tadi itu merupakan pesaing. Nah, kan lucu, padahal harusnya tidak. Kalau kita mencermati atau kita beranggapan yang baik, seharusnya itu bukan hambatan, bukan masalah persaingan, karena mereka juga mencari nafkah, mencari makan untuk keluarganya. Tapi ya nyatanya ya begitu. Kalau ada orang A berjualan ini sudah senior, ada lagi datang yang B berjualan atau berbisnis atau buka usaha yang sama, itu dianggap pesaing atau pesaing bisnis. Yang senior merasa disaingi, sementara yang junior, yang baru ini, kadang-kadang ya merasa pede. Karena merasa pede, pertama dia memiliki modal yang banyak, modalnya masih seger. Cuma ya kita sudah paham semua, berbisnis atau berusaha dengan persaingan yang kotor atau persaingan yang tidak sehat, tidak wajar, itu sebenarnya kita hindari. Apalagi bersaing secara tidak sehat itu dengan berpatokan atau orientasinya harga. Orientasinya harga. Misalnya yang senior harganya 100. Berhubung yang B ini yang baru pemula, dia kasih harga di bawah 100, bahkan separohnya. Itu kan menghancurkan orang yang senior, dalam tanda kutip mematikan orang senior. Dan menurut dia itu wajar-wajar aja, padahal itu ya sebenarnya nggak elok. Apalagi kalau diperinci, sebenarnya keuntungannya sedikit. Jadi berbisnis atau berusaha dengan orientasi harga, itu sebenarnya kurang tepat atau kurang elok. Jadi menurut saya harusnya bersaing yang seperti itu kita hindari. Marilah kita bersaing yang sehat. Persaingan bisnis, persaingan usaha, baik itu usaha apapun, usaha jasa kah, jual jasa, jual barang atau jual produk, marilah kita berusaha yang bagus, bersaing yang secara sehat, tidak saling menyakiti. Bersaing secara sehat itu sebenarnya bukan pada masalah harga, karena kalau harga yang diturunkan itu otomatis ya, pertama ya nggak elok tadi, yang kedua yang jelas keuntungannya itu sangat minim. Jadi menurut saya pebisnis atau para pengusaha atau orang pencari rezeki yang sejenis atau sesama dengan lokasi yang berdekatan itu kita hindarilah persaingan yang tidak sehat. Pebisnis profesional itu bersaing secara sehat itu sebenarnya bukan harga, bukan berorientasi dengan menurunkan harga. Seharusnya berorientasi lebih kepada satu, memberikan kualitas produk atau kualitas harga atau kualitas jasa yang kita jual. Memberikan kualitas itu ya diutamakan. Mutu barang, produk atau jasa itu harus kita utamakan. Yang kedua, pelayanan terhadap konsumen tentunya. Pelayanan yang bagaimana? Yang jelas pelayanan itu harus yang pertama, kita melayani pelanggan itu yang blater, sumeh, banyak senyum, istilahnya familiar, secara kekeluargaan, humanisme. Itu termasuk juga kita memberikan solusi ketika ada pelanggan atau
para pelanggan tersebut mengkritik atau mengomplain kekurangan kita. Ya, kita harus kasih solusi yang tepat. Jangan kita mentang-mentang jadi pengusaha, yang punya usaha kita mengepentingkan atau mengedepankan ego pribadi. Nah, kalau ada yang mengkritik atau mengkomplain karena kurang puas pelayanannya, ya kita harus kasih solusi yang tepat dengan alasan yang pas. Ya, mungkin teman-teman saudara sudah paham kalau berusaha atau berbisnis di masyarakat, baik itu di desa dan di kota, pasti akan mengalami namanya persaingan yang tidak sehat. Jadi dari video ini saya mengajak kepada semua pihak, maksudnya teman-teman, marilah kita berbisnis, berbuka usaha dengan sehat, dengan sewajarnya. Silahkan sampean Anda melariskan usaha dagangan Anda atau jual jasa Anda dengan tidak membunuh atau mematikan rezeki orang lain. Marilah kita berbisnis atau berdagang ataupun berusaha mencari rezeki yang halal dengan tidak menggerecoki orang lain. Nah, artinya apa? Artinya begini, teman-teman. Janganlah kalian menutup rezeki orang lain dengan cara yang keji, yang tidak manusiawi, bahkan yang penuh mistis, bahkan ya menurut saya di luar logika, di luar akal sehat manusia. Marilah kita luruskan mindset atau pola pikir kita bahwa orang lain berusaha, berdagang, berbisnis, mencari rezeki itu untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya demi mencari sandang, pangan, dan papan. Jadi ingatlah bahwa teman-teman, rezeki itu hanya Allah yang tahu. Rezeki itu hanya Tuhan yang mengasih, yang mengatur, dan rezeki itu tidak akan tertukar. Nah, itulah sekelumit atau kata-kata motivasi saya. Semoga teman-teman saudara yang mulai berbisnis, berusaha, ataupun jual jasa, marilah berbisnis yang sehat, yang baik. Semoga lancar rezekinya. Sambil kita berusaha, kita juga berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mantap.